Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kami lagi bersama salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 7, nomor urut 8, ya. Dan ini bersama dengan Bung Tan Gosali. Kebetulan Tan Gosali ini saat ini sedang mengajukan diri sendiri, berkemauan sendiri untuk menjadi seorang legislator di gedung Dewan. Berarti dia punya inisiatif sendiri dan keinginan sendiri untuk membangun wilayahnya. Nah, sebenarnya apakah ini betul tujuannya sendiri atau keinginan rakyat? Baik, kita sapa langsung. Nah, kira-kira apa sih tujuannya Tan Gosali untuk maju menjadi caleg DPR Sumatera Utara? Ya, pada intinya kan dari DPR itu kan sebagai wakil rakyat, penyambung lidahnya rakyat. Sesungguhnya DPR itu adalah wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat. Jadi kan sekarang ini persaingan antar caleg kuat ini. Sementara Anda sendiri kategorinya milenial dan juga masuk dari Gen Z kan. Apakah bisa bersaing meraih suara? Persoalan bicara kita kuat atau tidaknya kan ini persoalannya semua kan strategi. Kita kan sudah punya hitung-hitungan peluang untuk main. Jadi Anda yakin bisa lolos? Kita sudah ikhtiarkan, sudah kita bismillahkan, kita mau naik, pasti aku yakin 100%. Ini keinginan sendiri atau keinginan orang banyak awalnya? Awalnya sebenarnya atas motivasi kawan-kawan. Setelah kita istiqorohkan, baru kita niatkan untuk naik jadi DPR. Oke, baik. Nah, kira-kira kawan-kawan jurnalis yang lagi ngumpul di sini ada nggak mau bertanya? Siapa ini? Mas Sarul. Oke. Ini sedikit kepada Bung Tan Gosali, ya kan, salah satu caleg dari Madinah yang nantinya ingin maju ke DPRD provinsi, gitu kan. Ya. Sebenarnya saya ingin tahu dulu apa sih yang ingin direncanakan ketika nanti duduk terpilih lah, ya kan, terpilih menjadi salah satu anggota DPRD provinsi. Apa nanti yang utama dilihat dari Madinah ini dan ingin dikembangkan apa saja dulu? Berawal kita memang sebenarnya berlatar belakang daripada aktivis. Kalau boleh kita jujur, sebenarnya kita lihat banyaknya persoalan-persoalan polemik-polemik yang tidak bisa terselesaikan di tingkat 2 kabupaten. Contoh, masalah agraria hari ini adalah masalah yang sangat besar, masalah yang sangat polemik. Kalau boleh kita katakan, masalah agraria ini saat ini lebih tinggi daripada persoalan tinggi Gunung Sorik Marapi. Itulah yang menjadi persoalan yang termotivasinya kita untuk naik jadi anggota DPR. Kita lihat sumber daya alam yang kaya untuk wilayah Mandailing, Pantai Barat, okelah kita bilang Tabaksel yang tumbuh pada perkebunan dan pertambangan, itu belum bermanfaat sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya kita lihat bahwa beberapa spanduk kita yang kita buat di sepanjang wilayah Tapanuli bagian selatan, slogannya adalah otonomi daerah atau otonomi daerah. Artinya otonomi daerah itu kan seharusnya bagaimana mensejahterakan putra daerah yang sesungguhnya. Tapi kenyataannya kita lihat otonomi daerah ini pada hakikatnya bukan otonomi, tapi otonomi. Kalau kita bahasa Mandailingkan, inilah yang terjadi saat ini. Kita lihatlah perkebunan di wilayah Pantai Barat Mandailing saat ini hampir terjadi konflik agraria, persoalan plasma, persoalan bagaimana CSR terhadap perusahaan, belum lagi masalah tenaga kerja lokal yang tidak sama sekali tidak ada kepedulian
perusahaan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi seperti yang dibilang Pak Tan tadi, kenapa Pak Tan terinspirasi menjadi anggota Dewan? Sebelumnya kan Pak Tan aktivis. Kenapa nggak itu yang dikembangkan? Seperti kita lihat kan ada 4 orang anggota DPR kita. Satu pun tidak ada yang mampu kita lihat membahas apa yang tentang Pak Tan terkait Pantai Barat. Persoalan masalah aktivis ini sebenarnya kalau kita jujur sebenarnya cikal bakal soal aktivis itu memang sebenarnya legislatif, karena aktivis ini tidak punya hak pengawasan. Ya, apakah nanti setelah duduk apa rencana Pak Tan setelah duduk? Ya, setelah duduk sebenarnya pada hakikatnya memang kan kita melihat ketika duduk pada fungsi daripada DPR itu. Ya. Contoh bidang perkebunan itu Komisi 2. Ya. Nanti di Komisi 2 kita bagaimana untuk mengawasi perkebunan-perkebunan di wilayah Pantai Barat, pertambangan-pertambangan di wilayah Tabaksel. Artinya kalau kita jujur sebenarnya DPR provinsi ini pun kalau kita lihat dari kemampuan daripada kekuatan highcom politiknya sebenarnya belum tidak ada apa-apanya, kecuali memang DPR RI. Namun kan suara itu sudah bisa kita perjuangkan dari gedung DPRD provinsi ke depan. Ya, maksud saya kan apakah Pak Tan mampu kalau hanya cuma sendiri nanti yang berjuang terkait Pantai Barat? Sementara yang 4 aja yang sekarang ada masih tetap begitu. Sebenarnya kalau kita jujur sebenarnya tergantung pada bagaimana ekonomi politik kita. Kalau orang Madinah hanya 4 orang, tapi kan banyak yang punya marga di wilayah Sumatera Utara ini yang memang berasal daripada Madinah dan wilayah Tabaksel. Saya pikir kalau kita berikan penjelasan kepada kawan-kawan yang lebih rasional bagaimana untuk terhadap kepedulian kampung halaman, kapan waktunya untuk pengabdian untuk kampung halaman, saya pikir mereka pasti mau. Apakah Pak Tan mampu? Insya Allah kita berusaha untuk Baik. semampunya. Baik, mudah-mudahan karena itu sudah insya Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir ini karena di Madinah masih ada masalah sosial. Kebetulan di sini ada wartawan kita, Mas Sahren. Barangkali mau ditambahi, ada yang sesuatu yang ditanyakan, Mas Sahren? Ya, terkait masalah sosial. Terkait sosial? Oke. Mungkin ini dia terakhir gitu kan, mungkin terakhir lah ke Bang Tan gitu kan. Ini waktu pemilihan kan tahapan sudah diumumkan DCT ya kan, tinggal mungkin hanya 2 bulan lagi lah jadi pemilihan itu. Jadi sejauh ini strategi yang udah dilakukan oleh Bang Tan sendiri sudah sejauh mana gitu kan untuk meraih hati masyarakat Madinah gitu. Dan diketahui juga kita udah tahu nih politik uang gitu, gimana finansial dari Bang Tan sendiri apa gimana kan, apakah nanti memainkan politik uang juga atau bagaimana? Ya, terkait persiapan kita untuk menghadapi ini jauh-jauh sebelum hari kan kita sudah persiapkan. Artinya strategi-strategi, pendekatan-pendekatan berbuat untuk masyarakat. Kita bukan lagi istilahnya barang yang baru lagi untuk dalam hal persoalan di politik ini. Kita hari ini bagaimana menjadi caleg ini agar perjuangan yang selama ini yang kita perjuangkan untuk lebih tercapai, lebih maksimal. Kalau bicara persoalan strategi, persoalan duit, saya pikir tidak semua duit dalam hal persoalan pemilu ini. Walaupun memang duit itu pun sangat peran, apalagi di provinsi. Kalau di provinsi ini selama saya memang 4 bulan ini berjalan di sepanjang wilayah Tabaksel, tidak ada yang bicara persoalan duit. Memasang spanduk, tidak ada yang bicara persoalan duit. Berbeda memang dengan sebenarnya untuk tingkat 2 memang sangat rentan bicara persoalan money politik. Ini
saatnya kita memang untuk berubah sebagai generasi muda untuk bicara persoalan ide gagasan ke depan. Artinya relasi yang dimainkan Bang Tan ini teman ya, bukan uang. Ya, jadi kita pun berharap kepada pers, ini adalah budaya yang sangat bagus bicara persoalan ide dan gagasan, diskusi politik yang harus kita bangun hari ini. Saya pikir semua caleg juga harus siap untuk memang diwawancarai seperti hari ini. Jadi menurut Bung Tan sendiri, gimana sih peluang pers di perpolitikan ini saat ini? Peluang pers itu sangat berperan, karena memang pers hari ini sangat menentukan persoalan bagaimana perputaran informasi, persoalan antara yang benar pun bisa jadi disalahkan, apalagi yang benar semakin memang dibenarkan, kan? Artinya pers ini adalah kunci daripada pilar demokrasi pada hari ini. Ketika memang pers memang diam hari ini, maka memang persoalan yang tadi manipolitik itu akan terjadi ketika memang pers tutup mata. Baik, sepertinya sampai di sini dulu bincang-bincang singkat kita ya. Lanjut ya. Lanjut. Nanti handphonenya nggak tahan. Oke, 4 menit. Ada lagi bertanya? Nanti dikatakan. Tanya yang paling dalam. Paling paling dalam. Kira-kira. Jadi kita menolak money politik ya, kita tidak ada money politik ya. 4 menit terakhir Kalau udah paling seandainya nanti kami keras. temukan saudara Tan Gojali, kami temukan ada membagikan duit, bagaimana kira-kira? Kita siap untuk didiskualifikasi kalau bicara persoalan. Saya pikir gini aja, seharusnya generasi muda dan kawan-kawan pers berbangga masih ada kaum gerakan yang mau untuk mencalek pada hari ini di saat era yang memang pada hakikatnya demokrasi yang penuh dengan manipolitik. Kalau besok tidak ada lagi yang mau untuk mencalek, bagaimana kita, siapa yang harus kita dukung? Oke, Kira-kira Pak, Satu lagi lah mungkin ya, satu lagi mungkin. Ini mungkin ke alasan dari Bang Tan sendiri ya kan. Ini kan baru pertama nih terjun ke dunia politik lah ya kan. Kenapa sih harus langsung memilih provinsi? Kenapa nggak tahap pertama di DPRD? Itu ada alasan khusus nggak? Ya, kalau untuk memilih provinsi sebenarnya kan itu pilihan, kita bicara persoalan masalah peluang-peluang. Jujur memang kalau dapil kami memang selatan, mungkin Pak Joki pun orang selatan, sangat terjepit. Wilayah selatan seharusnya memang secara kultur dan teritorial itu masuk penyambungan kota, dapil penyambungan 1 atau dapil penyambungan 2 lah, ketimbang daripada dapil wilayah Pantai Barat. Itu sebenarnya pilihan. Kenapa kita memang sebenarnya di samping motivasi kawan-kawan, kita belajar dari pengalaman pemilu yang mendukung salah satu kawan, namanya salah satu caleg yang saat ini memang duduk menjadi anggota DPR provinsi. Artinya lebih berpeluang lah kita lihat dari segi money politik pun sebenarnya lebih rentan. Kos politik lah bahasanya. Satu lagi, apa motivasi Anda memilih Partai Persatuan Pembangunan? Motivasi kita bicara histori, sejarah. Karena memang orang kampung saya Roburam pernah memang duduk menjadi pimpinan MPR dari P3, namanya almarhum Ompung Nurdin Lubis. Ketua P3 pertama itu dari kampung saya. Ketua P3 pusat pertama ya, itu dari kampung saya. Itulah motivasi kita sebenarnya untuk memilih P3. Oke, makasih. sepertinya sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan salah satu calon legislatif dari DPRD provinsi ya, dan terima kasih atas waktunya Bung Tan sudah kebetulan singgah di sini, dan ini bukan ajang kampanye, cuman ngopi bareng aja dan sekaligus bincang-bincang. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.